Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kami hormati segenap para asatidz, para hujjah, para sepuh, para aparatur daerah, RT dan RW-nya, dan para pengurus mushola yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga panjenengan yang hadir pada malam hari ini Allah berikan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Apabila ada keluarga yang sedang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan. Bisa beraktivitas sedia kala, hajat-hajatnya Allah kabulkan, kesulitannya Allah berikan jalan keluar dari jalan yang baik, dan anak-anaknya menjadi anak yang saleh dan saleh, istrinya menjadi istri yang salehah, dan menjadikan kita yang dipanggil oleh Allah. Semoga kita dipanggil dalam keadaan husnul khatimah, dan usaha-usaha kita menjadi usaha yang berkah dari silaturahim rahim, berkah dari sholat berjamaah, dan juga berkah dari pembacaan majlis ilmu, pembacaan kitab, dan juga alhamdulillah dengan istighfar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sudah menjadi Rasulullah alhamdulillah kita berkah Muhammad Allahumma ta'ala lana bi yadihi wa yumina ila dini qala billahi wa rasulihi wa bihi wa al-wa al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi ad-darain amin. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita mempelajari tentang sesuatu yang dirusak oleh orang yang terkena tipu oleh syaitan. Itu lebih besar daripada apa yang telah ia perbuat baik. Kenapa? Karena ternyata tertipunya mereka ini disebabkan oleh tertipu kepada ulama yang berpakaian ulama, ngomongnya ulama, tapi tidak mengamalkan ilmunya. Dia melarang sesuatu, tapi melarang sesuatu kepada umatnya, kepada jemaahnya, tapi dia tinggalkan. Dia memerintahkan sesuatu kepada umatnya untuk menuju kepada Allah, tapi dia tinggalkan. Ini dulu ulama, banyak ilmunya, tapi ilmunya tidak bermanfaat kepada dirinya. Dia yang telah dilupakan, dia yang telah melupakan suatu hadis, man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa hudan. Barang siapa yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah petunjuknya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak bertambah kecuali semakin jauh dengan Allah Subhanahu. Seharusnya ketika bertambah ilmu, tidak lagi menyalahkan orang lain, tidak suka membenci orang lain, karena dia makan yang dihisab adalah dirinya. Tidak lagi mencari celah-celah orang lain, kesalahan-kesalahan orang lain. Kenapa? Cukup kesalahan dirinya yang telah terus menerus. Kenapa kerusakan yang dilakukan oleh orang yang bodoh itu lebih besar
Orang yang kerusakan yang dilakukan oleh yang tertipu itu lebih besar daripada kebaikan-kebaikan yang ia lakukan. Karena orang bodoh itu tidak akan berani melakukan tidak akan berani cinta dunia kalau tidak karena diajarkan oleh ulama-ulamanya. Ulamanya nyuruh jangan mengumpulkan harta, senang dunia. Ngomong orang jangan. Ternyata di rumahnya parkiran mobil yang banyak. Kita ini pernah belajar bahwa lisanul hal, bahasa keadaan, bahasa perbuatan, bahasa tubuh ini lebih mengena daripada bahasa ucapan. Orang ketika diberikan nasihat dengan ucapan belum tentu diamalkan, tapi kalau sudah melihat ustaznya berbuat A, B, C, D, kayaknya itu tidak dosa, kayaknya itu tidak dilarang oleh agama. Akhirnya apa? Ditiru. Ya, kita sering melihat cara sholatnya ustaz kita, cara melihat bagaimana dia berjalannya dan sebagainya. Itu karena ini kami merasa bodoh, sehingga kami melihat kepada beliau-beliau cara makannya kita lihat, cara megang gelasnya kita lihat. Kalau seumpamanya seorang kiai, seorang ustaz melakukan sesuatu yang tidak baik, maka kemudian itu akan dianggap sesuatu yang benar oleh orang-orang awam. Maka harus berhati-hati bagi orang-orang yang memiliki kompetensi tentang ilmu agama atau menjadi ustaz atau menjadi kiai dan sebagainya. Kenapa? Karena sabab keberanian ulama melakukan maksiat, orang awam berani juga melakukan maksiat. Dan juga kita disuruh oleh Imam Ghazali menjadi orang yang kelompok yang pertama, mencari ilmu karena Allah, mencari ilmu karena hidayah, mencari ilmu karena ingin memperbanyak bekal akhirat kita. Ini termasuk orang yang beruntung. Hatta dengan duduk di sini niatkan, jangan lupa karena kita tidak tahu kapan akan dipanggil oleh Allah. Yuk banyakin amal-amal yang baik. Amal yang baik tidak akan kita tahu, tidak akan kita dapatkan tanpa kita belajar ilmu. Amalan yang dianggap kita baik tapi tidak sesuai dengan syariah, tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, bisa tertolak. Maka kemudian kita mempelajari tentang ilmu-ilmu yang kemudian siapa tahu dengan ilmu itu kita bisa lebih mengenal Allah, tahu sebenarnya ibadah yang diterima oleh Allah itu seperti apa, ibadah yang diridai Allah itu seperti apa. Terima kasih. Dan juga disuruh waspada kepada kelompok yang kedua, mencari ilmu karena tujuan pangkat, mencari ilmu karena agar orang-orang lain melihat kepada dia, mengagumi dia, semua tertuju kepada dia. Oh, dia alim, dia pintar. Kalau masalah ilmu enggak diragukan. Kalau niatnya seperti itu tidak baik, tapi sebenarnya dalam hatinya masih merasa hina. Ternyata sebenarnya kalau yang kelompok yang kedua ini masih merasa hina. Sebenarnya niat saya ini enggak baik, sebenarnya ini hina saya niat seperti ini. Orang seperti ini ada potensi untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada potensi juga tidak diampuni. Makanya kalau dia bertaubat, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Karena masih ada hati nurani yang berbicara untuk nomor dua ini. Maka disuruh waspada kepada kelompok yang kedua ini. Jangan sampai kita menjadi kelompok yang kedua. Kenapa disuruh waspada? Jangan sampai kita menunda-nunda taubat. Betapa banyak bahkan min musawwifin ajalahu la'ajilu qabla taubat. Betapa banyak orang
yang menunda-nunda taubat, sebelum taubatnya dilakukan, tahu-tahu dipanggil oleh Allah Subhanahu. Besok nanti, ditunda. Belum esok dan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, fa maka merugi. Yang sering saya katakan ketika awal kematian itu sudah datang kepada mereka, kembalikan aku ke dunia ya Allah, la'alli af'alu shalihan fima taraktu, agar aku beramal saleh di dalam sesuatu yang telah aku tinggalkan. Enggak, sudah, kamu cukup dulu hidup di dunia, kamu suka nunda-nunda, masa mau sekarang dan kuburan tidak bisa lagi dibantukan. Alhamdulillah. Terus kemudian iya kan sama ilmu jadi disebutkan jauhilah, waspadalah, jauhilah untuk menjadi kelompok yang ketiga. Ini kelompok yang paling jelek. Punya ilmu, pengen pangkat, merasa dekat dengan Allah, merasa amalnya sudah baik, orang lain seakan-akan tidak ada yang lebih baik di bidang agama dan ibadahnya selain dia. Dia ngajak orang-orang cinta akhirat, jangan cinta dunia, tapi dia malah tidak cinta akhirat, dia malah cinta dunia. Yang luar biasanya dia merasa karena dia pangkatnya, karena dia omongannya seperti kiai, omongannya seperti ustaz pakai surban sampai ke tangan dan sebagainya, dia merasa derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu. Nah, orang yang sini bahaya, nggak ada taubat bagi dia. Kenapa? Karena dia tidak akan bertaubat karena merasa benar apa yang dia lakukan, merasa hebat, merasa bagus. Kalau saya ini termasuk orang yang dekat dengan Allah. Ayo siapa yang minta doa ke saya? Padahal kita tidak tahu amalannya itu bakal diterima atau tidak. Siapa yang bisa menjamin amalan kita bisa diterima? Ada memang amalan yang tidak tertolak itu cuma satu, selalu. Karena memuliakannya Allah kepada ciptaan yang luar biasa. Siapa yang berani? Mungkin semua bisa mengklaim bahwa saya dekat dengan Allah, tapi belum tentu Allah bilang saya dekat dengan kamu. Hatta kepada orang yang bersurban, hatta yang baca kitab seperti saya ini, belum tentu. Tapi saya yakin kalau jenengan yang hadir di sini, ada potensi ini. Saya masih ada tekniknya, jenengan masih putih-putih. Artinya tidak diinginkan dengan apa, dengan kesini. InsyaAllah Allah akan diterima amal-amal baiknya. Amin Allahumma. Ayo kita ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in qulta fama bidayatul hidayah li ujarrib biha nafsi. Wa in qulta, maka jika engkau mengatakan, wa in qulta, maka jika engkau berkata, engkau mengatakan, fama bidayatul hidayah, maka apa permulaan petunjuk, li ujarrib biha nafsi, agar aku mencoba hidayatul hidayah itu nafsi kepada diriku. Jika kalian bertanya, kata Imam Ghazali, apa sih permulaan hidayah itu yang telah engkau sebutkan tadi sebelum aku dapat mengujinya dari diriku sendiri? Fama bidayatul hidayah, apa sih permulaan hidayah, permulaan petunjuk ini agar aku bisa mencoba, menguji dengan hidayah kepada diriku sendiri. Fa'lam, maka ketahuilah,
Fa'lam maka ketahuilah anna bidayataha bahwa permulaan hidayah itu bidayatul hidayah itu dhahirut taqwa yaitu yang tampak atau luarnya takwa, yang tampak atau lahiriah atau luarnya ketakwaan. Wa nihayatuha, dan akhir bidayatul hidayah, dan akhir hidayah, wa nihayataha, dan akhir hidayah, bibatinatut taqwa, tersembunyinya ketakwaan. Jadi kalau permulaan bidayah itu apa yang dohirnya takwa, tapi kalau puncak daripada hidayah apa yang tersembunyi di dalam takwa. Apa sih takwa itu? Sebelum kita lanjut, kita kenalin dulu takwa. Imtisalu awamirillah wa ijtinabu nawahihi, mengikuti segala perintahnya Allah dan menjauhi segala larangannya. Ibtida awamirillah, melaksanakan perintah-perintahnya Allah dan juga menjauhi larangan-larangannya Allah. Sholat, nah itu dohirnya, itu permulaan takwa jenengan sholat, jenengan wudu, itu secara dohirnya. Kenapa itu disebut dengan takwa? Kenapa itu tadi disebut dengan takwa? Karena amalan-amalan takwa itu yang kemudian melindungi kepada pemiliknya, pengamalnya dari kebinasaan dunia dan akhirat. Jenengan kalau melakukan apapun yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah larang, dunia akhirat panjenengan akan jauh daripada kebinasaan, jauh daripada siksa, jauh daripada sesuatu yang tidak baik. Tidak baik itu belum tentu tidak baik kepada jenengan, hanya perlu kita yang tidak baik. Ketika panjenengan mengatakan beriman, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna, apakah manusia mengira ketika mereka mengatakan saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada manusia, mereka akan ditinggalkan, tidak diuji sama saya, kata Allah, agar aku tahu siapa yang berbohong dan siapa yang berkata betul tentang mengatakan keimanan kepada saya dan kepada Rasul saya. Akhirnya apa? Datang daripada anaknya, diuji datang daripada istrinya, diuji datang daripada keluarga bapak ibunya. Tapi bagi orang yang beriman, dia tahu itu adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tahu apakah dia betul-betul bertahan dengan keimanan itu. Ingat kepada kisahnya Nabi Ayub. Di dalam kitab Uqudul Zain dikatakan Nabi Ayub itu sabarnya luar biasa, kaya, umatnya punya rumah, kaya, sabar, sholat, ibadahnya dekat kepada Allah. Iblis cemburu. Ternyata malaikat pun bersenawar mendoakan kepada Ayub dan Ayub. Apa kata Iblis? Ya Allah,
itu karena dalam keadaan senang saja dia masih bersyukur kepadamu. Coba kalau aku coba, kalau dihilangkan nikmat-nikmat itu, dihilangkan satu persatu, hartanya dibakar sama iblis. Memang diinginkan oleh Allah, silakan coba. Habislah antaranya sama pemilik bakal sama yang kerja-kerjanya habis, dibakar. Ketika sholat di masjid, lagi air sampai habis. Ladangmu sudah terbakar, habis. Apa kemudian? Alhamdulillah, itu dari Allah, kemudian akan kembali kepada Allah. Masih bisa. Iblis kasih kurang. Oh, itu yang diambil cuma hartanya. Coba keluarganya, anak yang dia cintai diambil anaknya. Sampai lupa apa, sampai kena bangunan, dikit tambah. Cuma istighfar, tetap sabar. Ini yang luar biasa. Artinya bercinta sekali. Kalau kita cerita ini panjang nggak selesai. Artinya intinya adalah orang yang beriman kepada Allah bukan berarti akan dibiarkan dan diuji. Secara kasat mata, secara naluri, secara perasaan kita tidak suka terhadap hal-hal yang sedemikian. Siapa yang suka anak kita wafat? Siapa yang suka istri kita lusus durhaka kepada kita? Enggak ada. Tapi kalau diuji oleh Allah karena kita, apakah dia masih ingat dengan saya ketika dalam keadaan seperti itu? Itu kemudian kita yakini apapun yang berada dalam diri kita, bahwa itu kalau tidak diizinkan oleh Allah tidak akan terjadi. Makanya enak tidak enak kita libatkan Allah dalam proses itu. Kalau memang kita sangat enak, kita langsung sujud, langsung ibadah, langsung sholat, musta'inu bis-sabri was-salah, itu langsung dikerjakan. Karena pada amri nafsi dan rawana fadillah masyaallah, karena kita ini Pak tidak bisa memberikan manfaat kepada diri saya sendiri, tidak bisa mendatangkan mudarat kecuali di sini Allah. Maka kemudian sebenarnya kalau kita melakukan melakukan perintahnya Allah, menjauhi larangannya Allah, hanya menurut nafsu saja yang kurang enak. Maka kemudian yang saya katakan dalam kitab Nasihatun Ibad, kalau karya Sulaiman di kitab Al-Maram di dalam hadis Rasulullah, Pengawalan Sulaiman kemarin saya baca itu, bahwasanya neraka dan surga itu ada tirai. Neraka saya dan neraka itu ada tirai. Tirai neraka dan saya adalah syahwat. Tirai saya dan surga adalah sesuatu yang tidak saya suka. Kalau kita robek tirai yang surga, yang syahwat, berarti kita ngerjain syahwat, ngikutin syahwat, maka kita akan masuk ke dalam neraka. Karena tirainya sudah tidak ada, sudah kita robek. Begitu juga kalau kita robek tirai antara saya dan surga. Apa tirainya? Sesuatu yang tidak kita sukai. Sholat berjamaah, kan yang sukai. Enakan nonton di rumah, waktu ada tetap nongkrong, nonton TV, enak. Padahal enaknya apa ya? Cuma nongkrong begitu ya. Cuma karena ada bisikan setan, jadi nikmat. Makanya sebenarnya antara istri kita dan orang perempuan lain kan sama. Cuma kenapa kalau di luar nikmat ada bisikan setan yang membumbui? Saya senyum sendiri. Nikmat, kenapa ada setan yang membumbui? Jadi kalau sholat, dohirnya takwa itu adalah permulaan daripada apa tadi? Permulaan daripada hidayah. Sedangkan apa yang tersembunyi itu nanti kalau
beribadah kepada Allah karena apa? Itu syirnya, rahasianya, batinnya, puncak daripada hidayah. Ternyata setelah kita melakukan sholat berjamaah, kok nambah kepada yang lain, kok senang sedekah, kok senangnya itu kemudian itu adalah batinnya daripada hidayah. Fala akibata illa bittaqwa, dan tidak kesudahan. Fala akibata, maka tidak kesudahan baik, tidak akan ada akhir yang baik illa bittaqwa, kecuali bertakwa. Jadi tidak ada ending yang baik kalau tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ingin ending yang baik, takwa. Apa takwa tadi? Pokoknya apa yang Allah perintahkan, apa yang Rasul diperintahkan, apa yang dilarang jauhin. Wala hidayah, dan tidak ada petunjuk illa lil-muttaqin, kecuali bagi orang yang bertakwa. Enggak ada petunjuk itu kecuali kepada orang-orang yang bertakwa. Makanya alhamdulillah panjenengan ini termasuk rezeki orang yang bertakwa. Ngaji ya perintahnya Allah. Yang mudeng orang mudeng kata orang Jawa apa, ngerti atau nggak ngerti, itu bukan urusan kita. Urusan kita datang ke majelis, duduk di majelis, dengarkan, nggak paham, nanti nunggu Allah yang pahamkan. Tugas kita itu yang urusan saja. Makanya kemudian Al-Quran itu kalau kapan jenengan baca nggak cukup dibaca, ditadaburi, agar kita tahu inti daripada Al-Quran. Hadis itu bukan cuma dihafal, ditadaburi dan diamalkan. Wa taqwa ibaratun, wa taqwa, adapun taqwa ibaratun ialah ungkapan, ibaratun ialah ungkapan al-ittisali awamirillah ta'ala, dari pelaksanaan perintah Allah Ta'ala. Ini dari berapa sigen kepala saya tadi nyut-nyutan. Setelah minum air dingin, air hangat lumayan. Wa taqwa ini ibaratun anil bizali awamirillah ta'ala, adalah ungkapan dari pelaksanaan perintah-perintah Allah, wajtina binawahi, dan menjauhi larangan-larangan Allah. Fahuma ismani, fahuma, maka ada pun imtisal wajtinab, melakukan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah tadi ini, ismani, yaitu dua bagian. Ada dua bagian. Sebenarnya apa sih mutakin itu? Yang mutakin yang mensifati dirinya dengan takwa. Kalau masih kurang paham apa sih mutakin? Kalau takwa tadi menjauhi larangan Allah, melakukan perintah-perintah
Tapi kalau muttaqin, karena yang mendapatkan takwa ini hanyalah orang yang muttaqin. Siapa muttaqin ini? Yang mensifati dirinya dengan ketakwaan. Mau masuk toilet, makanan kaki kanan atau kaki kiri? Toilet apa? Kanan kiri? Kiri. Masuk masjid. Kalau keluar toilet, kanan. Keluar masjid. Mensifati dirinya dengan ketakwaan ittiba' dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nyaman. Saya ada nih. Kemarin mengajar Umum. Yang terangan-angan itu ketika ngobrol sama istri sama anak itu sabda Nabi, khairukum khairukum li nisaikum, khairukum khairukum li ahlikum, li ahliha. Orang yang terbaik adalah orang terbaik di antara kalian adalah orang yang baik kepada keluarga. Yang lembut, yang kemudian itu hadis berat. Ketika anak-anak buat sedih, nah sini nanti, ya namanya anak belum tahu apa-apa. Kita kan sedikit ada emosi ketika ada, tapi khairukum ya. Mau nasihati, mau naik tinggi suaranya. Ingat hadis itu, khairukum ya. Akhirnya, ini kemudian kita berusaha muttaqin. Ketika mendengar hadis, usahakan itu dipraktekkan, mendapatkan ilmu sedikit, diamalkan menjadi ilmu nafi yang bermanfaat. Ilmu banyak, tapi tidak diamalkan, nggak bermanfaat. Kalian doa pagi, siang, malam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Minta kebaikan dunia, minta kebaikan akhirat. Yang lain baca hanya setelah subuh, dengan baca 5 kali sehari, ditambah mau tidur, tambah bangun tidur, Rabbana terus. Tapi kalau jenengan tidak berupaya, bagaimana cara mendapatkannya? Cara mendapatkan kebaikan di dunia yang baik seperti apa? Cara mendapatkan yang baik di akhirat seperti apa? Maka kata anak-anak sekarang bullshit, omong kata pemerintah sekarang. Kenapa? Hanya sekedar begitu, tapi tidak dilanjutkan dengan tindakan untuk berbuat baik. Waha ana usyiru alaika. Kemudian waha, dan perhatikanlah ana usyiru alaika bijumalin. Ana usyiru alaika, ana aku usyiru akan menunjukkan, akan memberikan isyarat alaika kepadamu, atas dirimu, bijumalin dengan pokok-pokok, mukhtasaratin yang diringkas, min dhahiri ilmi taqwa, dari lahiriahnya ilmu takwa. Fil ismaini jami'an, di dalam 2 bagian keseluruhannya. Jadi Al-Imam Muzani mengatakan, aku akan tunjukkan kepadamu ringkasan atau rangkuman dari ilmu lahiriah yang tampak tentang takwa dalam 2 bagian.
Jadi di dalam dua bagian ini nanti kita diajarkan oleh Al-Imam Nawawi, Imam Al-Ghazali. Di antaranya adalah tentang adab dalam ketaatan, etika dalam taat kepada Allah Subhanahu. Dan juga yang kedua adalah adab dalam meninggalkan maksiat. Etika meninggalkan maksiat seperti apa seharusnya? Etika di dalam taat itu seperti apa sih? Apakah sudah betul kita sudah sopan kepada Allah? Itu nanti akan diajarkan sama Imam Ghazali. Kemudian wa kullu khikum qisman salisan. Wa Allahiku, dan aku tambahkan, aku menyertakan qisman satu bagian. Wa Allahiku, aku tambahkan atau sertakan qisman satu bagian salisan yang ketiga, liyasir hadzal kitab, agar menjadi kitab ini hadzal kitab, kitab ini jami'an, mencakup liyasira hadzal kitab, agar menjadi ini kitab atau kitab ini jami'an, yaitu mencakup maghniyan yang mencukupi, maghniyan yang mencukupi. Jadi mencakup kepada semuanya, baik interaksi dengan Allah ataupun interaksi dengan makhluknya. Bagaimana sih kalau kita interaksi dengan Allah? Bagaimana sih seharusnya ketika interaksi dengan manusia? Jadi kitab ini akan disusun seperti itu. Dan juga maghniyan yang mencukupi, maksud mencukupi ini menggantikan kitab-kitab yang pembahasannya panjang, tapi dengan kitab yang sedikit ini insya Allah bisa mewakilkan. Kita tidak perlu baca kitab-kitab yang panjang, dengan ini sudah insya Allah mencukupi. Wallahul musta'an, Allah adapun Allah lah al-musta'an, yang dimintai pertolongan. Sekarang saya akan jawab. Nah, ini kita sudah mau masuk kepada inti-intinya, inti dari inti. Kita kan mau diajarkan dua bagian, di antaranya kita akan belajar tadi dua bagian. Sekarang kita akan masuk pada al-qismul awwal fi ta'ah. Tadi kan akan bagian pertama tentang ketaatan, bagian kedua etika tentang bagaimana menjauhi maksiat, ya. Kemudian yang ketiga apa tadi? Setelah yang kedua adalah, yang ketiga adalah adab dalam bergaul, bersosialisasi. Jadi kita akan dibagi menjadi tiga di dalam pembahasan ini. Pertama adalah etika dalam taat kepada Allah. Yang kedua etika dalam menjauhi maksiat, menjauhi larangan Allah. Yang ketiga adalah bersosial. Bersosial baik kepada sahabat, bersosial kepada Allah, berinteraksi kepada Allah dan semacamnya. Kita mulai dari pertama, al-qismul awwal fi ta'at. Pembagian pertama di dalam taat. I'lam, ketahuilah. I'lam, ketahuilah anna awamirallahi ta'ala,
bahwa perintah-perintahnya Allah Ta'ala faraidu wa nawafil. Jadi kita membahas sekarang tentang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus tahu perintahnya Allah cuma ada dua. Pertama fardu, yang kedua adalah sunnah. Faraidu itu fardu wajib, nawafil adalah sunnah. Ya itu yang kita kerjakan. Maulid, setelah maulid ya. Fardu maka ada pun fardu yang wajib itu rasul mali, modal pokok. Rasul mali, modal pokok atau asalnya. Jadi asal ibadah ya yang diwajibkan itu, yang difardukan itu. Pokoknya, pokok di dalam agama yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa huwa aslu tijarati. Wa adapun fardu aslu tijarati adalah modal pokok perdagangan. Aslu tijarati modal pokok perdagangan. Wabi dan sebab fardu, wabi dan sebab fardu tahsulu tercapai an-najatu keselamatan. Tahsulu tercapai an-najatu keselamatan. Jadi di dalam kita beribadah, ya sholat maulid itu pokoknya. Sholat maulid, sholat isya, yaitu pokoknya. Modal pokok di dalam perdagangan dan interaksi kita yaitu modal awal kita. Dengan modal pokok itu kita bisa hasil. Apa hasil yang kita capai? Yaitu keselamatan. Selamat dunia dan selamat akhirat. Ini berganti apa? Nanti dulu depan. Ada tentu berapa menit lagi? Ada ya. Kita di depannya ini karena nyambung kita kumpul lagi. Semoga panjenengan dalam keadaan selalu sehat walafiat, istiqomah dalam menghadirkan ilmu dan mendapatkan ilmu-ilmu baru. Mungkin ini ada ilmu yang sering kita dengar, cuma manusia juga lupa. Maka perlu kita dulu, termasuk ustaznya karena lupa semuanya kita berharap kalau memang oleh Allah kita ditakdirkan untuk bersama-sama dalam keadaan wafat dalam keadaan sunnah kita selalu dalam keadaan berkiri dalam Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ilmu. Cukup sekian. Allahumma fiqh al-aqwam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.